Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Fauzia dengan NIM 12420300025 dari kelas B Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Lalu saja, tidak dapat saya katakan atau tidak dapat kita katakan kita itu cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita itu tidak ingin tahu, kita itu tidak kepo dengan perjalanan Nabi pas waktu kecil, masa-masa Nabi pas waktu kecil beliau, terus pada waktu perjuangannya beliau ketika berdakwah, perjalanannya, bahkan sampai ketika beliau wafat gitu. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit kisah atau sejarah yang paling menyedihkan bagi umat Islam dari zaman dulu bahkan sampai saat ini gitu. Ya. Sebelum saya menceritakan kepada intinya ketika Nabi Muhammad SAW wafat, saya akan menceritakan dulu perjuangannya beliau sebelum beliau wafat. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji yang dinamakan haji wada, yang mana kata wada ini berarti terakhir, yaitu haji terakhir Nabi Muhammad SAW itu. Setelah beliau melaksanakan haji, beliau langsung pulang ke kota Madinah. Beliau melaksanakan seperti biasa, melaksanakan dakwah, beliau mengimami sholat para kaum muslimin pada waktu itu. Tetapi di mana dakwah ini menjadi menjadi dakwah terakhirnya bagi beliau gitu, menjadi dakwah terakhirnya. Setelah beliau pulang dari dakwah itu, beliau merasakan sakit yang benar-benar sakit kepala, beliau lemas. Beliau meminta izin kepada semua istri-istrinya untuk beliau beristirahat di rumah Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu. Nah, beliau beristirahatlah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat beliau terbaring lemas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, jemputlah kekasihku untuk menemuiku." Tapi ketika beliau sudah siap, ketika beliau belum siap, tunggulah sampai beliau siap gitu. Dan malaikat Jibril mendengar perintah dari Allah. Malaikat Jibril kayak bingung gitu. Ya Allah, beliau itu sahabatku dan aku harus menyaksikan beliau dicabut nyawanya. Beliau sakaratul maut, dicabut nyawanya. Lalu malaikat Jibril bergegas menemui malaikat Israil, bergegas menemui malaikat pencabut nyawa. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai malaikat Israil, semuanya saya diperintahkan kepada engkau untuk menjemput kekasihnya Allah, untuk menjemput Nabi Muhammad SAW." Terus malaikat Jibril sama malaikat Israil itu pada saat langit pertama mereka berbarengan sampai langit ke-5, ke-6. Nah, pada sampai saat langit ke-7, malaikat Jibril terdiam, tidak ingin ikut ke muka bumi untuk menjemput Nabi. Kata malaikat Israil, "Wahai malaikat Jibril, kenapa engkau tidak ikut bersama kami? Kenapa engkau tidak menemani kami untuk menjemput sahabatmu, untuk menjemput kekasihmu?" Kata malaikat Jibril, "Sungguh saya tidak akan kuasa melihat sahabat saya dicabut nyawanya ketika sakaratul maut itu." Lalu malaikat Israil turun ke bumi. Malaikat Israil mengetuk pintu Aisyah radhiyallahu anha. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Terus Aisyah bergegaslah membuka pintu rumahnya. Tapi pas waktu itu tidak ada siapa-siapa. Kata Nabi Muhammad, "Sungguh dia telah berada di sampingku." Malaikat pencabut nyawa itu ya, telah ada di sampingku. Terus pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyadarinya bahwa kematiannya sudah sangat dekat. Tetapi Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Israil, "Wahai malaikat Israil, kenapa kayak
kemana sahabatku malaikat Jibril itu, kemana beliau, kemana dia. Lalu malaikat Israel menjemput lagi ke langit ketujuh. Wahai malaikat Jibril, sungguh sahabatmu Nabi Muhammad SAW, beliau meninggalkanmu. Malaikat Jibril turun. Nabi Muhammad SAW berkata, wahai malaikat Jibril, beritahu atau berikan saya kabar gembira. Berikan saya kabar gembira supaya saya siap menemui Allah. Lalu malaikat Jibril berkata, sungguh Allah telah menunggu di sana. Sungguh kami para malaikat sudah menantimu di sana. Sudah menanti kedatanganmu di atas sana. Sudah ada 7 pintu surga yang bisa kamu masuki, yang mana saja yang kamu mau. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus malaikat Jibril, ketika engkau melakukan kesalahan, kalau engkau ada kesalahan, sungguh Allah akan mengampunimu. Terus Nabi Muhammad berkata, iya malaikat Jibril, saya percaya akan itu, kata Nabi. Tapi bagaimana dengan umatku, katanya. Bagaimana dengan umatku ketika aku tidak ada di sini, gitu, ketika aku tidak ada di muka bumi ini. Bahkan ada salah satu kisah yang menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah, beliau bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, siapakah orang yang paling aku cintai? Para sahabat menjawab, sungguh kamilah ya Rasulullah, kami kan sahabatmu, kami orang yang paling dekat dengan engkau. Terus Rasulullah SAW menjawab, sungguh kalian orang yang paling saya cintai, kalian orang-orang yang saya cintai. Tapi ada salah satu orang atau ada salah satu yang paling saya cintai, yaitu umatku. Dia yang tidak pernah melihatku, tetapi dia selalu bersolawat kepadaku. Dia melaksanakan sunnah-sunnah, dan dialah orang yang paling aku cintai, kata beliau. Seperti kita gitu, kita yang umatnya yang selalu bersolawat kepada beliau, berarti kita itu orang yang paling beruntung gitu, orang yang paling beliau cintai. Sudah lanjut ke kisah yang tadi. Setelah itu beliau siap untuk dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Ketika beliau dicabut nyawa, beliau berkata, ya Allah, sungguh sakit sakaratul maut ini. Bagaimana dengan umatku ya Allah? Beliau berkata, umatku. Ya Allah, berilah tanggungan sakaratul maut umatku kepadaku, kata Rasulullah. Saking sayangnya, saking cintanya beliau kepada kita. Setelah itu, setelah dari situ Aisyah radhiyallahu anha menyadari bahwa Rasulullah SAW telah wafat di punggung kanannya Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah yang sangat menyedihkan gitu bagi kaum muslimin tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi secara singkatnya saja, ya seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus banyak sekali hikmah atau ibrah yang dapat kita ambil dari mempelajari wafatnya kisah Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama, tentang kematian. Kematian itu tidak bisa kita prediksi. Kematian itu bisa datang kapan saja. Kematian itu menyadarkan kita bahwa kita akan menghadap kepada Allah gitu. Terus yang kedua, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, yang dimana sholat 5 waktu ini adalah salah satu wasiat Nabi Muhammad SAW kepada kita gitu, kepada umat muslim. Terus yang ketiga, kita bisa lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat beliau ketika di akhirat kelak, ketika di akhirat kelak beliau bisa tersenyum melihat kita ketika kita mati dijemput Nabi gitu. Itu sangat bahagia sekali. Ya. Itu mungkin ya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila pasti banyak orang yang mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.